Baik, selamat siang rekan-rekan semuanya. Untuk mengawali kegiatan perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan praktik pertemuan yang ketiga. Ini kita nanti praktiknya adalah tentang penyearah. Jadi nanti kita akan praktik menggunakan simulasi. Nah, namun pada pertemuan kali ini nanti saya akan menjelaskan langkah-langkah cara-cara untuk simulasi. Tentunya dalam hal ini adalah sesuai topik kita akan melakukan simulasi tentang penyearah. Namun sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu bahwa praktik kali ini nanti akan mengenalkan Anda tentang bagaimana proses penyearahan atau pengubahan dari AC ke DC. Nah, komponen utamanya nanti seperti yang pernah Anda pelajari, komponen utama untuk mengubah dari AC menjadi DC itu adalah dioda. Nah, maka pada kesempatan ini nanti Anda akan belajar membangun sebuah penyearah setengah gelombang dan juga nanti penyearah gelombang penuh. Nah, kemudian nanti Anda akan melihat perbedaannya antara penyearah setengah gelombang dengan penyearah gelombang penuh, dan juga nanti adanya filter atau kapasitor sebagai filter pada proses penyearahan. Nah, ini merupakan prinsip dasar bagaimana sebuah tegangan AC akan diubah menjadi tegangan DC. Pada kesempatan kali ini, saya akan share screen terlebih dahulu ya. Apakah share screen saya sudah tampil? Sudah Pak. Ya, sudah ya. Nah, pada simulasi penyearah nanti kita akan melakukan simulasi dengan online seperti kemarin, namun kita menggunakan layanan yang berbeda. Jadi nanti kita akan menggunakan circuitlab.com. Nah, pada praktik kali ini nanti kita ada dua buah rangkaian. Yang pertama adalah half wave rectifier atau penyearah setengah gelombang. Nah, kemudian ada penyearah gelombang penuh atau full wave rectifier. Nah, di sini nanti ada link yang dapat Anda klik atau Anda copy ya linknya. Kemudian Anda masukkan ke browser. Jadi nanti Anda bisa menggunakan Google Chrome ya untuk melakukan simulasi online. Nah, kemudian Anda coba sekarang juga bisa. Anda klik ke browser ya. Kemudian Anda jalankan atau Anda enter seperti itu. Kemudian nanti akan muncul rangkaian. Ini langsung saya demokan. Anda sambil menyimak lab sheet-nya, saya akan ganti tampilannya ke tampilan simulasinya. Jadi silahkan rekan-rekan tadi kalau sudah mendownload lab sheet-nya, sekarang dibuka, kemudian untuk tampilan simulasinya nanti akan saya tampilkan ke Anda. Ini ya, saya share screen-nya. Sambil menunggu tampilan share screen saya, apakah rekan-rekan sudah mempelajari tentang komponen atau penyearah ya di teori? Apakah sudah belum?
Siap, belum Pak. Oh, belum belajar tentang ini penyiaran. Sepertinya Bagaimana? belum tampil Pak. Oh, Sudah disinggung Pak, tapi oke. dalam bentuk tugas. Oke. Belum dijelaskan sama Pak Erwin. Baik. Nanti akan saya jelaskan secara singkat ya. Siap, sudah tampil Pak. Ya. Nah, nanti di sini ada sirkuit lab. Nah, sudah tampil ya. Anda pun juga bisa, rekan-rekan. Sekali lagi saya informasikan bahwa untuk simulasi ini nanti ini adalah pakai mode trial ya. Jadi nanti kalau muncul ada pemberitahuan membership seperti itu, nanti silahkan Anda ulang seperti ini, Anda refresh atau Anda masukkan link kembali nanti untuk memulai simulasi. Nah, saya akan jelaskan sambil simulasi. Ini Anda nampil ini ya, ada rangkaian ini saya zoom. Nah, pada prinsipnya proses pengubahan dari AC ke DC di sini dilakukan oleh dioda. Nah, dioda di sini merupakan semikonduktor yang ini nanti akan mengubah sinyal AC menjadi DC. Nah, pada simulasi ini nanti Anda akan coba ini half wave dulu ya, atau setengah gelombang terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti Anda kalau sudah seperti ini tampil, nah, maka sesuai dengan lab sheet-nya di situ silahkan Anda cermati. Langkah pertama nanti Anda akan bisa mengubah parameter ini, tegangan input di sini ya. Anda klik 2 kali, nanti di sini akan ada muncul. Ini langkah ini sudah ada di lab sheet. Nanti Anda bisa ikuti langkah-langkah tahap demi tahap. Nah, caranya Anda klik 2 kali, kemudian di situ ada amplitude. Nah, amplitude ini dalam satuan volt ini merepresentasikan tegangan input. Nah, secara defaultnya dia akan tersetting 12 volt. Nanti Anda ubah juga, misalnya Anda mau setting ke 6 volt juga bisa. Nah, kemudian Anda enter. Seperti ini. Nah, setelah itu Anda simulasikan dengan cara klik simulate di sini. Nah, kemudian nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, silahkan nanti Anda klik runtime domain simulation. Setiap langkah ini juga sudah saya tuliskan di lab sheet. Nah, seperti ini. Nanti dia akan muncul tampilan grafiknya. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan grafik hasil simulasi. Nah, pada kesempatan ini, pada simulasi praktik yang kedua ini, kita akan mempelajari, fokus kita adalah proses pengubahan tegangan AC menjadi DC. Nah, seperti yang Anda ketahui bahwa tegangan AC ini V-in ini ya. Kalau saya akan menampilkan V-in, maka VOUT-nya akan saya nonaktifkan. Nah, di pojok kanan atas ini aktivasi gelombangnya ya, mau input atau output yang ditampilkan. Nah, gelombang input AC itu dia ada satu bukit dan satu lembah seperti ini. Dia akan bolak-balik. Nah, seperti ini. Nah, kemudian sedangkan DC itu kan berupa garis lurus. Nah, sebenarnya proses pengubahan AC menjadi DC ini, bagaimana kita mengubah bentuk gelombang yang bolak-balik seperti ini akan menjadi gelombang yang lurus. Seperti ini. Namun untuk outputnya, karena kita masih setengah gelombang, maka dia tidak akan sempurna. Kalau Anda cermati, kita akan lihat gelombang outputnya saja. Nah, dia sudah tidak ada lembahnya, tapi dia hanya ada bukit. Nah, ini
Ini bagaimana caranya kita mengoptimalkan sebuah gelombang yang hampir mendekati garis lurus ini. Ini akan menjadi benar-benar garis lurus menyerupai DC. Nah, jadi tugas di dioda ini dia akan mengubah AC, tapi dia karena setengah gelombang, maka yang dipotong dia hanya separuh saja. Yang dibuang yang di bawah. Kalau Anda cermati lagi, kita tampilkan inputnya, kita simetriskan ya. Nah, Anda perhatikan gambar gelombang yang kuning ini. Nah, dia kan satu gelombang penuh ini AC, ya, berupa gelombang sinus. Nah, setengah gelombang itu dia akan memotong bagian atas saja. Nah, sedangkan yang bawah kan akan dihilangkan. Namun ini masih belum sempurna. Idealnya itu akan membentuk garis lurus seperti ini. Nah, maka nanti silakan Anda coba, Anda ubah-ubah sesuai di lab sheet. Di lab sheet itu nanti Anda akan melakukan pengamatan. Ada pertanyaan? Siap, izin Pak, izin Silakan, bertanya Pak. silakan. Untuk presentasi ini nggak direkam ya Pak? Saya rekam. Saya rekam, tapi ini tidak menggunakan Google Meet. Oh iya Ya, Pak. saya rekam karena Google Meet tidak ada fasilitas rekam sekarang. Oh. Sekarang ini saya menggunakan rekam manual. Nanti akan saya kirimkan. Jadi seperti itu ya. Siap, terima kasih Pak. Jadi untuk yang pertama, sesuai dengan lab sheet, nanti tugas Anda tuh akan praktik penyearah setengah gelombang. Nah, untuk caranya seperti yang telah saya sampaikan tadi ya. Anda klik link tersebut, kemudian akan muncul dan Anda akan mengubah tegangan inputnya. Nah, pada simulasi yang saya tampilkan ini untuk contoh, ini kan tadi saya menginputkan input tegangannya adalah 6 volt. Nah, ini kan 6 volt. Nah, maka outputnya dia akan mendekati 6 volt, tapi dia tidak sama persis 6 volt karena ada pemotongan. Kalau Anda masih ingat bahwa dioda itu dia akan mempunyai tegangan cut off atau tegangan yang terbuang sebesar 0,7, maka sesuai dengan teori maka tegangan outputnya yang biru ini adalah outputnya, dia juga akan terpotong. Nah, pada saat pengukuran karena tegangan AC itu bolak-balik, nah upayakan tegangan yang terukur adalah Anda cari tegangan tertinggi, terpuncaknya. Nah, di sini adalah inputnya tadi 6 volt dan outputnya ini ada 4,69 atau yang tertinggi adalah dia 4,94. Nah, nanti silahkan untuk yang praktik pertama nanti Anda ubah-ubah inputnya. Nah, kalau Anda mau mengeluarkan tampilan ini, Anda tekan escape ya di keyboard Anda. Nah, kemudian Anda bisa ubah V sumbernya ini menjadi tegangan sesuai yang ada di tabel itu ya. Nanti silakan Anda cermati di situ inputnya minta tegangan berapa. Silakan diubah. Kalau inputnya 3 volt ya tinggal Anda ketikkan 3 volt seperti ini lalu tekan enter. Nah, kemudian Anda klik simulate. Nah, Anda simulasikan lagi. Nah, maka nanti Anda akan mendapatkan bentuk gelombang yang secara gambar sama, tapi yang membedakan adalah nilainya. Anda cermati di sini. Anda kalau ukur itu Anda tekan atau arahkan kursornya pada titik tertingginya. Nah, Anda cermati di sini titik tertingginya puncaknya adalah 3,0 volt dan pada saat puncak tersebut outputnya ada 2,137. Kalau kita lihat terpuncaknya tertinggi adalah 2,195. Nah, maka ada tegangan yang terpotong. Ini tegangan output itu yang biru, tegangan inputnya itu adalah yang kuning. Ini AC ya. Jadi penyearah setengah gelombang ini dia akan menyearahkan, mulai mengubah AC menjadi DC, namun belum sempurna. Dia hanya mengubah setengah gelombang, maka dinamakan setengah gelombang. Nah, jadi tugas Anda di situ Anda akan mengubah-ubah
tegangan inputnya, kemudian nanti Anda akan melihat tegangan outputnya berapa. Nah, nanti silakan Anda capture gambar Anda, kemudian Anda masukkan ke laporan seperti itu. Nanti analisis lah. Dari sini ada perbedaan berapa antara input dengan output. Nah, kalau Anda cermati, silakan nanti dilihat selisihnya itu berapa. Nah, sesuai dengan teori bahwa dioda itu akan mempunyai pengurangan tegangan nanti sekitar 0,7 sampai 0,8. Nah, maka itu nanti akan berdampak pada outputnya. Jadi inputnya misalnya 3 volt, outputnya itu enggak sampai 3 volt karena ada pemotongan tegangan. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan rekan-rekan? Ya, cukup jelas ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa penyaras setengah gelombang ini fungsinya akan mengubah tegangan AC menjadi DC, tapi setengah gelombang saja. Jadi sisi yang atas. Nah, kemudian di praktik ini nanti ada tugas. Di situ ada tugas 1. Nah, tugas 1 itu nanti Anda akan mengganti kapasitor. Nah, kalau Anda cermati di sini ada kapasitor C1 ya. Nah, fungsi kapasitor salah satunya sebagai filter. Nah, maka pada saat proses pengubahan tegangan AC menjadi DC yang tadinya belum sempurna masih ada riaknya. Nah, di kapasitor C1 ini bisa kita ubah nilainya dengan cara double klik. Nanti di pojok kanan ini akan ada muncul nilainya. Silahkan nanti Anda ubah misalnya 1000 mikro. Ya. Kalau sudah di enter. Nah, kemudian kita lihat simulasinya. Nah, simulate. Nanti Anda bisa coba-coba atur, ada setting-setting. Ini tidak bisa rusak, artinya ini karena simulasi. Nanti akan Anda lihat perubahannya apa. Nah, sekarang kapasitornya tadi sudah saya ubah menjadi 1000 mikro. Nah, namun ini Anda cermati, ini kan belum sempurna nih ya. Udah mulai lurus ya, tapi yang tegangannya masih terlalu kecil. Nah, karena ini Anda cermati, ini simulasi ini antara 10 sampai 95 second. Jadi, Anda bisa ulangi lagi, misalnya dengan klik simulate, tapi Anda mengatur. Nah, di sini ada stop time pada saat pengaturan simulasi. Ini adalah waktu Anda mau simulasi itu berapa detik. Ini saya isikan 0,5 detik ya. Ya, adalah waktu 0,5 detik simulasinya tampilan grafiknya tadi. Nah, ini kita akan tunggu persentasenya ini sampai 100%. Oke. Jadi ini online ya. Nah, kalau Anda cermati ini dalam waktu setengah detik, ini adalah perubahannya. Nah, maka ini sudah mulai membentuk garis lurus. Dan dalam simulasi ini saya memberikan input 3 volt, outputnya sudah mendekati 2, tapi ini masih 1,6 volt, tapi ini sudah menjadi tegangan DC. Nah, tugas Anda nanti silahkan Anda mengubah-ubah parameternya, tegangan input, dan juga nanti kapasitornya Anda ubah. Kemudian Anda amati outputnya. Nah, itu nanti sesuai dengan petunjuk yang ada di lab sheet dan sudah cukup jelas langkah-langkahnya, silakan itu diikuti. Ada tabelnya juga, nanti silakan diisikan sesuai dengan petunjuk yang ada pada tabel. Nah, ini adalah tugas 1, nanti Anda mengubah-ubah nilai kapasitor, kemudian Anda amati perbedaannya apa. Nah, ini juga nanti akan kita amati kalau kita praktek yang sebenarnya dengan oscilloscope nanti juga akan tampil seperti ini. Nah, sampai di sini ini penyiaran setengah gelombang. Ada pertanyaan rekan-rekan? Cukup jelas belum yang saya sampaikan di sini? Bisa diterima? Bisa dipahami?
Ada yang Siap, bisa Pak. tidak bisa memahami? Jadi cukup mudah ya. Anda tinggal mengatur parameternya. Nah, jadi secara simulasi Anda atur parameter antara input dan outputnya, kemudian nanti Anda amati. Yang paling penting di sini adalah analisis Anda saat Anda melakukan pengubahan parameter itu apa yang akan terjadi. Nah, kemudian Anda analisis. Nah, pada prinsipnya bahwa pengubahan tegangan AC ke DC itu adalah bentuk gelombang yang bolak-balik, sinyal sinus akan menjadi gelombang yang lurus seperti itu. Nah, sampai di sini cukup jelas? Nah, kalau sudah cukup jelas, kita ganti ke simulasi yang berikutnya itu dengan full wave rectifier atau penyarah gelombang penuh. Nah, kita bisa masukkan link sesuai yang ada di Labsheet itu ya. Anda copy paste aja linknya itu, kemudian Anda pastekan di browser Anda, nanti dia akan mengarahkan ke rangkaiannya. Nah, seperti itu. Dan ini saya coba untuk yang paralel ya. Baik. Seperti ini. Sampai di sini ada pertanyaan rekan-rekan? Siap, jelas Pak. Cukup jelas ya. Nah, untuk yang full wave itu sama, caranya sama persis. Kita cukup mengganti parameter tegangan input, kemudian kita akan mengamati outputnya bagaimana. Nah, ini sambil menunggu. Cuma yang membedakan adalah nanti di rangkaiannya. Kalau tadi half wave itu dengan satu buah dioda, ya kan? Kalau sekarang full wave kita menggunakan 4 buah dioda. Nah, kalau tadi kan kepotong tuh, hanya satu yang atas saja. Yang sekarang kita akan meluruskan atau membuat pengubahan tegangan dari yang bolak-balik tadi menjadi sebuah garis lurus, mendekati garis lurus dengan cara menambahkan dioda seperti ini. Nah, untuk caranya sama, nanti Anda tinggal mengubah parameter diodanya di sini. Kemudian tegangan inputnya Anda ubah dengan cara klik 2 kali. Nah, ini di sini nanti ada amplitude itu adalah tegangan sumbernya, Anda setting berapa volt. Nah, secara defaultnya ini 12 volt. Nah, kemudian nanti ini ada kapasitor di sini ya. Nah, di sini ada kapasitor, silahkan nanti Anda ubah juga sesuai dengan petunjuk. Kalau di tugas nanti Anda akan mengubah-ubah, diminta untuk mengubah-ubah nilai kapasitornya di sini. Nah, kemudian nanti untuk melihat hasilnya, Anda klik dengan simulasi sama persis caranya. Cuma yang di sini membedakan adalah rangkaiannya. Nah, untuk simulasi nanti Anda bisa juga dengan ubah di stop time-nya ini setengah detik saja ya, 0,5 detik misalnya. Kemudian Anda enter. Kalau nanti Anda waktunya terlalu lama, nanti juga akan lama untuk nampilnya ya. Jadi kita ambil waktu yang standar aja, idealnya 0,5 atau nanti Anda ubah-ubah sendiri. Kalau Anda ingin mencari tambahan informasi atau Anda ingin tahu, silahkan Anda ubah parameternya. Karena ini adalah sifatnya simulasi, jadi aman, tidak ada kerusakan. Misalnya nilai resistornya mau Anda ubah, kemudian parameter-parameter yang lain juga akan Anda ubah. Nah, itu akan berbeda. Nah, Anda cermati di sini. Nah, di sini ada tampilan yang berbeda. Nah, di atas ini adalah tampilan tegangan, kalau yang di bawah ini adalah arusnya. Kalau yang tadi kita tidak tampilkan arusnya, tapi sekarang ini kita tampilkan arusnya. Nah, di atas pun ini ada tegangan input, tegangan output. Silahkan nanti Anda bisa sesuaikan. Kalau Anda akan melihat tegangan inputnya saja, maka Vout-nya ini Anda nonaktifkan. Nah, seperti ini dengan Anda klik. Ini hanya tegangan inputnya. Yang biru ini tegangan input tampil, ya kan? Nah, kemudian tegangan output
antara positif dengan negatif, Anda klik aktifkan yang hijau ini, maka dia akan muncul. Nah, yang hijau ini adalah tegangan output. Kalau Anda cermati, nah ini akan sudah sangat berbeda ya. Kalau tadi ada riak yang cukup besar, nah sekarang ini sudah mulai bentuk garis lurus. Ya, jadi di sini proses pengubahan tegangan AC menjadi DC lebih sempurna, lebih mendekati dengan tegangan yang aslinya. DC itu adalah tegangannya lurus. Kalau kita lihat menggunakan mode osiloskop seperti ini, gelombangnya adalah gelombang yang lurus. Nah, sedangkan dengan menambahkan dioda menjadi pengubah gelombang penuh, penyarah gelombang penuh, maka hasil yang didapatkan ini sudah menyerupai tegangan DC. Nah, untuk praktek-praktek selanjutnya nanti kita akan lebih banyak ke analisisnya. Jadi proses pengubahan antara AC menjadi DC itu prosesnya adalah seperti ini. Pada prinsipnya dia akan mengubah yang bolak-balik menjadi lurus, mendekati lurus itu tegangan DC. Nah, sampai di sini ada pertanyaan rekan-rekan? Kalau Anda mau keluar dari simulasi, tampilan ini tinggal klik escape aja di tombol keyboard Anda. Nah, ini adalah cara simulasi dengan mudah ya, sederhana. Nah, untuk selanjutnya, silahkan rekan-rekan nanti melaksanakan petunjuk praktik sesuai dengan yang ada di lab sheet. Nah, kemudian Anda tinggal mengubah-ubah nilai tegangan dan juga nilai kapasitornya. Nanti lihat hasilnya. Kemudian Anda tarik kesimpulan, Anda analisis. Jadi setelah adanya perubahan tegangan, input dan output itu perbedaannya apa. Kemudian kalau Anda melakukan perubahan nilai kapasitor, itu bedanya apa. Nanti silakan Anda buat analisisnya dan buat dalam kesimpulan. Oke, nah seperti itu ya rekan-rekan. Kalau tidak ada, ini mohon maaf nanti saya ada kegiatan. Jadi ini kita bisa akhiri terlebih dahulu. Halo? Saya bentar, aku tak nutup ini kegiatan kuliah dulu. Siap, Pak. Oke, bentar. Tadi kasih pengantar. Oke, sebentar ya. Baik, rekan-rekan, seperti itu karena ini ada kegiatan, jadi mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan lebih lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan rekan-rekan